Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Metode SAW untuk Pemilihan Siswa Terbaik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 2. Pertama yaitu Edison, kedua Evan Fernando, ketiga Liko Seliger, keempat Rifki Satria Ananda, kelima Rozi Kurniawan, yaitu saya sendiri yang berperan sebagai moderator, keenam Muhammad Redo Putra, ketujuh Yogi Sasogi. Baiklah, presentasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, saya Rifki Satria Ananda. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya. Kasus yang diambil: penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk pemilihan siswa terbaik. Masalah dari jurnal yang diambil yaitu, pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternatif terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu siswa terbaik. Studi kasus. Tempat pelaksanaan studi kasus dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Tamas Kalideres, Jakarta Barat. Ya, itu diambil di Jakarta Barat ya. Perhitungan. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W. Yang ketiga, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, membuat matriks keputusan berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, dalam kurung atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks termolisasi R. Yang di bawah ini ada rumus-rumusnya. Cukup sekian, dilanjutkan. 3. Hasil dan pembahasan. Langkah-langkah untuk menentukan perhitungan untuk memilih siswa terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW, yaitu 1. Menentukan kriteria. Langkah ke-1, menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan siswa terbaik, yaitu C1 kode kriteria, C1 berakhlak baik, C2 aktif di dalam kelas, C3 nilai rapor tertinggi, C4 absensi kehadiran, C5 bertanggung jawab. Nilai setiap alternatif AI pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan nilai skrip. I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, dan J 1, 2 sampai dengan M. Adapun kriteria pembuatan yang dilakukan penulis dalam penelitian pemilihan siswa terbaik yaitu sebagai berikut. A. Kriteria berakhlak baik. Variabel berakhlak baik terdiri atas 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. B. Kriteria aktif dalam kelas. Variabel berakhlak baik tertinggi atas 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. C. Kriteria nilai rapor tertinggi. Variabel berakhlak baik terbagi atas 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. D. Kriteria absensi kehadiran. Variabel berakhlak baik terbagi atas 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. E. Kriteria bertanggung jawab. Variabel berakhlak baik terbagi atas 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Liko Seliger akan menjelaskan 2. Memberikan nilai bobot. Langkah kedua, memberikan nilai bobot atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. Bobot kriteria yang akan digunakan dalam memilih siswa terbaik adalah sebagai berikut. 3. Memberi nilai ranting. Langkah ketiga, menentukan ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Kemudian memodelkan ke dalam bilangan Fuzzy. Setelah itu, konversikan ke bilangan Phillips seperti terlihat pada tabel yang telah ditentukan sebagai berikut. Ya baiklah, selanjutnya yaitu membuat matriks keputusan dan normalisasi.
setelah nilai rating alternatif pada setiap kriteria ditentukan. Langkah keempat adalah membentuk matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CI sudah ditentukan. Berikut matriksnya terdapat di sini. Selanjutnya, di bawah ini adalah hasil pengujian di mana nilai awal diproses menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dan mendapat nilai hasil akhir dalam perhitungan seperti di atas. Berikut tabel hasil pengujiannya. Yang pertama yaitu Arwan Saribudin. Terdapat beberapa kriteria yaitu berakal baik, aktif di dalam kelas, nilai rapor tertinggi, absensi, kehadiran, bertanggung jawab, dan hasil. Terdapat 30 data siswa yang dinilai. Selanjutnya, semakin tinggi hasil akhir yang diperoleh, maka akan semakin besar peluang untuk menjadi siswa terbaik. Berikut hasil perankingan dengan metode SAW. Yang pertama yaitu Suwinda, hasil akhir 1,00, ranking pertama. Kedua Indah Pratiwi 0,97, ranking kedua. Fairuza Mutanzan Sakila 0,91, ranking 3, dan seterusnya. Dan ranking terakhir yaitu Farid Febriansyah 0,34, yaitu ranking 20. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yogi. Bersama saya Yogi Sasogi. Hasil dari proses normalisasi keputusan berdasarkan perhitungan kriteria digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bisa kita saksikan di layar. Nilai terbesar ada pada V28, sehingga alternatif A28 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif yang terbaik dengan hasil akhir 1,00. Namun pada kasus ini, alternatif yang terbaik adalah beberapa siswa mendapatkan nilai pembototan yang cukup pada setiap kriteria. Kesimpulannya, dari perhitungan dengan menggunakan SAW dengan mengacu pada penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu berakhlak baik, aktif di dalam kelas, nilai rapor tertinggi, absensi kehadiran, dapat tanggung jawab, maka terpilih siswa terbaik pertama yang bernama Suwinda dengan nilai yang diperoleh sebesar 1,00. Dari hasil analisis perhitungan dengan menggunakan metode SAW dan dari hasil kuesioner penilaian siswa yang terdiri dari kriteria berakhlak baik, aktif di dalam kelas, nilai rapor tertinggi, absensi, kehadiran, dapat tanggung jawab, siswa bernama Suwinda mendapatkan nilai sempurna. Dengan demikian, untuk menentukan siswa terbaik tidak cukup hanya dengan penilaian akademiknya saja, tetapi juga perhitungan dan non-akademiknya yang berbeda atau mengkombinasikan metode SAW dengan metode lainnya. Agar hasil sidang keputusan lebih baik, dapat diimplementasikan dengan bentuk aplikasi berbasis mobile ataupun web dengan tampilan user friendly. Setelah presentasi dari kami, saya akan membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, tolong tag nama saya, nama Anda, NPM, dan dari kelompok mana. Dan di bawahnya tulis pertanyaan yang Anda ingin tanyakan. Baiklah, itu saja dari presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.